You See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga Desa Sukawedi. Halo. Di akhir minggu ya. Kita habis nonton bareng tapi nggak bareng-bareng. Ya, saya sendiri ya. Mbak Devi sih gila sih. Gila sih nonton sendiri sih. Bela-belain cabut dari kantor siang-siang cuman buat istirahat nonton. Pengabdi setan. Tapi sangat worth it, guys. Kok bisa kepikiran nonton sendiri itu? Gak tahu, pikirnya ya di sana banyak temennya gitu aja, nggak mungkin sendiri dong. Oh. Tapi sepi siang-siang nonton. Ih, rame banget, penuh pak. Oh ya? Iya, kan Gimana mereka udah nontonnya? pre-sale. Oh iya benar-benar udah pre-sale. Iya, udah pre-sale dari. Mbak Devi beli pre-sale juga? Oh gitu. Niat ya, terniat 2022. Kebetulan Mas Ruli juga kemarin lagi di sini di Jakarta, jadi kita nonton bareng. Iya. Curang, nontonnya bareng-bareng sama Joko Anwarnya lagi. Jadi daripada sepi, kita undang sih kemarin Joko Anwar sama Iya. Mbak Tara Basro. Hampir semua case-nya kita undang, dateng lah. Iya. Luar biasa sekali. Mantap. Kebetulan. Gimana komennya setelah nonton First impression dulu kali ya, first impressionnya. Mbak Devi gimana? Mbak Devi. Mbak Devi? Apa ya? Masterpiece sih kalau saya sih. Masterpiece ya. Masterpiece. The best. Tapi nontonnya kemarin di IMAX juga? Nggak ada dong Jogja IMAX-nya. Jogja nggak ada IMAX. Nggak Cirebon ada. aja ada 5 loh Cirebon. Ih, masa sih? Kurang ajar. Nggak ada Tahu sama. deh. Nggak ada sama di Cirebon. Iya, cuma ada di Bandung, Surabaya, Jakarta. Jakarta. Jadi kenapa, apa yang bikin menurut Mbak Devi Kalau- filmnya jadi masterpiece? Kayak nggak dikasih kesempatan buat nafas gitu loh. Ngerti gak sih kayak setiap adegannya tuh menurutku tuh ada kayak maknanya gitu. Nggak kayak mubazir gitu loh. Apa sih maksudnya? Tetap ada semua itu ternyata. Oke. Apalagi kalau nonton video-video review konspirasinya itu loh. Di Cinecrip tuh kemarin. Panjang banget emang ya. Ternyata aku pengen nonton lagi deh, sumpah. Sama sih, saya juga ada rencana Iya mau kan? nonton Karena lagi. kayak belum notice gitu loh ternyata. Oh masa ini sih gitu. Ada rencana. Jadi pengen nonton dari Janji Joni sih kalau aku. Buset, ngulangin lagi bener. dong. Iya. Film Kan Joko katanya Anwar. konspirasinya dari Dari Kala, Ya, Kala sama emang. ini apa namanya? Pintu terlarang ya? Emang betul. selalu ada cocokologinya sih kayak gitu-gitu. Iya sih, keren sih. Kok yang bisa ya? ngomongin masalah ini ya, kuda laut ya. Iya, Erosase. Iya. Iya, kalau sih. yang aku nonton ya emang filmnya Mas Joko selalu gitu ya. Apalagi yang lanjutan itu nggak mungkin tensinya lebih rendah daripada sebelumnya. Iya. Nah itu, iya sama. Dan beruntungnya kemarin kita sempat nontonnya di IMAX. Di IMAX, betul. Wah, Nah itu dia tuh, pengen karena banget. kita sebagai pemerhati audio gitu, benar. sebagai penggarap podcast horor, boleh diacungi jempol banget ya. Belum Bener. ada satu, aku sih ngomentarinnya dari audio productionnya ya. Yang keren banget itu. bahkan dari awal tuh udah, wah gila, mind blowing banget sih. Benar. Oke, kalau Suaranya tuh dari ngebangun ambience-nya, Mm-mm. dari percakapan awal sampai, wah itu kayaknya belum pernah ada di hampir di semua film horor Indonesia. Iya, setuju sih. Benar. Iya, ketika kemarin Mister nanya ke saya gimana, saya jawab ini buat saya film horor Joko Anwar yang
untuk sekarang ya, untuk sekarang paling oke sih. Entah Sama, ya. sama. Jadi gini, mungkin ada faktor-faktor kayak saya baru pertama kali nonton di IMAX gitu ya. Norak sih emang. Oh iya benar. Filmnya di layar tancap di sana. Iya, biasanya di ini LK21. Waduh. Enggak ya, enggak. Enggak, biasanya di bioskop-bioskop yang biasa aja gitu. Kemarin nonton di IMAX udah mah gambarnya oke banget, layarnya lebar gitu. Ini kayak jadi promosi IMAX ya. Terus Iya soundnya juga oke gitu. Jadi entah kenapa kemarin saya ngerasa nonton tuh ketakutan banget, bahkan sampai tidur aja tuh susah gitu ya. Nah itu dia ya? tadi, iya mas saya sebelum abis nonton itu kayak hening tuh kayak nggak bisa hening gitu, jadi makanya saya buka laptop, aneh gitu ya. harus dialihkan nonton film lain dulu gitu biasanya sih kalau abis nonton horor. Bener. Nonton Teletubbies ya. Biar lebih. Itu nonton Tuyul dan Mbak Yul tuh. Aneh-aneh. Iya jadi semuanya ya dari produksian audio kayak ada suara, jadi kayak ada suara kur gitunya ya, ada suara choirnya gitu. Iya. Gitu-gitunya itu kan lumayan intens kan. Dan itu jadi dia. standar baru sih buat saya di film Joko Anwar. Terus adegan-adegan kayak di rumah susun itu udah yang legit banget horornya gitu ya. Kayak film Spoiler The Raid. dikit gak apa-apa kali ya. Gak apa-apa. Kayak film The Raid cuma horor gitu ya. Jadi setiap lantai itu punya ketegangannya sendiri. Jadi buat saya itu jadi satu kesatuan yang memang buat saya ketakutan gitu. Walaupun memang dari segi cerita ya karena ini film kedua ya. Jadi lanjutan dari yang pertama. Jadi yang pertama tuh enak gitu ngejahit ceritanya gitu. Yang kedua ini PR. Akhirnya dimaafkan karena produksiannya semuanya oke gitu kalau buat saya. Jadi kalau untuk nakut-nakutin, Joko Anwar selalu punya standar baru di setiap filmnya. Itu Ya, dari saya. aku sih ngebayanginnya memang di lantai 14 tuh ada Mad Dog. Di lantai 15 tuh ada Reza Hetapi gitu kan di atas. Iya. Jadi dari perjalanan dari bawah ke atas tuh kayaknya tensinya naik. Iya terus gitu. benar. Itu sih. Meskipun secara apa namanya, secara alur cerita ya sangat rumit sih, karena ini kan sequel yang istilahnya ya nggak tahu nanti setelah ini kan pasti ada film selanjutannya ya. Nah ini yang jadi apa namanya, yang jadi PR banget. Ini kan udah grande banget gitu kan. Sedangkan ekspektasiku tuh di awal sebenarnya si Pengabdi Setan 2 ini lebih ke murni setan sih. Yes. Kalau ini kan udah mulai ada konspirasi, politik, cult dan lain-lain. Oh iya, politiknya ini kita kalau udah mulai spoiler kita bilang ya biar nanti yang nonton. Iya. Yaudah ini mulai spoiler. Sedangkan udah buru-buru banget Mbak Devi. Sedangkan kalau di film pertamanya Pengabdi Setan kan kayak masih murni ruangannya sempit. Iya, lingkupnya lebih kecil. Iya betul. Terus karakternya juga horornya malah jadi gitu menurutku ya. Kalau ini kan kayak wah terlalu banyak tegang, lari-lari sana kemari. Iya. Dan itu jadi buat aku pribadi secara story aku lebih suka yang pertama gitu. Oh ya? Dari sisi ini ya, maksudnya serem setan ya, bukan serem tegang gitu ya. Kalau ini kan memang bener dibangun semuanya. Bener sih. Ya kalau yang cerita awal tuh dibangunnya pelan-pelan gitu ya. Dari ibunya sakit, dari ibunya cuma bisa rebahan, terus tiba-tiba dia berdiri gitu. Tapi endingnya tuh aku pelan-pelan kayak banget. bikin ilfeel gitu loh. Yang mana nih? Endingnya ini Pengabdi Setan yang keberapa? Yang bikin pertama ilfeel? dong. Oh yang pertama. Oh iya jadi kayak di ini ya, di rapel gitu di belakang gitu. Iya kayak aneh gitu loh jatuhnya tuh. Oke. Iya. Tapi yang ending yang kedua sih aduh. Iya itu kayak film adventure ya, kayak film adventure gitu, kayak udah selesai. Harry Potter lagi keluar. Harry Potter selesai dari Hogwarts tuh, teng sambil ngedayung gitu kan. Bener-bener. Kalau ngomongin spoiler, sebenarnya dari awal udah ngebangun setupnya tuh
ya sempat ngobrol kemarin sama Mister. Sebenarnya setupnya tuh udah kebaca gitu ya. Kayak anak kecil yang di rusun main engklek, terus apa namanya? Ada yang salah satu si namanya siapa ya? Wulan apa? Yang pakai gelang kaki itu loh, Mbak. Iya. Wina pakai gelang kaki. Ini pasti ada sesuatu nih nanti gelang kaki. Katanya kan ternyata bener ya. Munculnya di akhir-akhir gitu. Banyak setup yang sebenarnya apa namanya pasti bakal terbaca gitu ya. Iya. Kayak misalnya kalau aku lihat kayak yang ngebuang radio gitu kan. Iya itu. Ini radio kan mahal ya dan bagus radionya. Kenapa dibuang gitu? Sayang banget. Ini terus, pasti ada sesuatu, tapi benar kan ternyata. Tapi ternyata iya benar, endingnya ada sesuatu. Terus ini apa namanya, Muzaki yang pinter bahasa isyarat tuh, yang ibunya kan ibunya. Nah ini Muzaki jago bahasa isyarat nih, pasti ada sesuatu nih nanti. Artinya benar gitu, setup yang begitu. Apalagi ya? Oh ya sama ini apa namanya, lift rusak gitu kan, ada tulisan lift rusak nih, pasti ada sesuatu. Ternyata benar ya. Tapi walaupun ada tulisan itu sebenarnya agak kaget aja ya kalau kejadian kecelakaannya seperti itu. So wow itu. Meskipun aku ngerasanya kemarin kayak nonton film Final Destination sih. Ada. Emang. Ada setup yang wah ini pasti kan gitu kalau kita nonton Final Destination ini kayak ngeraba-raba ya. Wah, habis ini gini nih. Nah, ternyata ya begitu emang. Cuman dari sisi produksiannya lagi-lagi termaafkan sekali dan terbayar lunas. Iya. Keren banget sih. Itu tuh sebenarnya ini nggak sih Mbak, kayak yang keluarganya si ibu nih harusnya mati semua nggak sih, kayak yang si Tony harusnya mati di lift tapi ditarik sama si siapa namanya? Tari, ya kan? Tari. Terus Bondi yang harusnya mati di lift tapi ada si Fatih Unru yang dimarahin bapaknya, akhirnya pakai tangga darurat, ya kan? Iya benar. Ya kan? Terus si siapa ya? Si kakak yang gedein siapa? Rini ya? Rini itu ketahan sama foto-foto album gitu kan? Jadi nggak pada jadi naik lift, sedangkan bapaknya doang yang di lift dan selamat gitu. Terus ini pasti pada terkecoh sama trailernya sih. Iya sama. Iya kan. Ini kok rusun isinya jenazah semua. Sama ini sosok bapak. Sosok bapak ya. Iya. Di trailer gimana? Bener. Ya itu sih. Waktu nonton trailernya itu kayak nggak masuk akal, tapi begitu nonton kayak ternyata begini. Iya, Oke, scene favorit. Scene favorit. Kalau aku ngelihat apa namanya yang menakutkan sebenarnya yang nggak ada apa-apanya. Jadi kayak si siapa namanya kakaknya tuh kakak yang paling tua. Rini. Bukan adiknya yang cowok yang betulin radio itu. Ya waktu sama Tony. Pak Ustadz. Tony. Iya si Tony suruh keliling gitu. Iya itu sih. Kayaknya kita udah tahu ya, ekspektasinya udah tahu ini pasti bakal ada sesuatu gitu. Terus selalu close up mukanya Tony. Terus kayaknya dia anterin. Dia selalu mengambil keputusan bodoh yang sebenarnya bikin ketawa, tapi buat kita yang nonton rasanya tegang banget di situ. Kacau. Padahal udah tahu ya. Iya, milih korek lagi gitu. Padahal kan udah tahu kayaknya, wah ini pasti gitu kan. pasti, tapi ya udahlah ya. Dan itu menurutku lebih serem sih daripada yang udah kita tahu pasti ada ininya gitu. Iya benar. Oke. Kalau Mbak Devi? Scene-nya Tari yang melihat kematiannya sendiri tuh. Oh iya, itu ngagetin sih. Jadi ternyata yang di radio itu kan suara rekamannya dia sendiri ya? Iya, jadi suara jeritan. Aku pengen nonton lagi deh, sumpah. Suara jeritan anaknya itu. Nggak tahu, makanya ini kan konspirasinya konspirasi. Iya. Apa dia aborsi atau? Tapi yang di lift dia mau mati itu kan ada bayi pocong keluar, yang iya itu kan pocong yang ibu hamil itu yang kecelakaan di lift. Iya. Ya emang. Oh gitu. Iya.
Tapi dari mulut. Aku kira awalnya itu perwujudan dosa dia gitu loh. Tapi ternyata enggak. Ibu emang ada ibu hamil. Tapi waktu yang dengerin meninggal. radio itu yang aku masih harus Iya, nonton itu. lagi gitu. Kan di radio kan Iya. kayak, ibu aku di kuburan apa sih? Iya. Gitu. Apa itu suara dia sendiri apa gimana gitu. Kayaknya sih suara anaknya yang Dia diaborsi. sendiri. Oh, anaknya. Oh. Anaknya dia yang diaborsi. Mungkin ya. Mungkin ya. Mungkin. Bisa jadi. Tapi saya nggak ngerti ada sosok hitam ibu tapi hitam gitu di belakangnya Tari gitu. Nggak? Oh, enggak tuh. Iya. Iya kan berapa kali dia waktu Iya. petir ada di kamar yang Iya, kanan, iya. terus di dapur gitu kan. Iya, cewek tapi Iya, hitam. kelewat. Pakai baju hitam. Ya nutup mata nontonnya ya. Nutup enggak mata. ya. Nutup mata. Sebelahku mas-mas, Mas-mas. bertiga annoying banget. Kenapa? Gitu padahal sendiri. Sebenarnya Ya elah, Mas. sebenarnya kalau buat saya penonton yang paling mengganggu tuh bukan yang berisik, bukan. Yang bau ketek. Astaga. Pernah sok nonton. Lu mau nutup hidung suara IMAX-nya jadi hilang tuh. Iya ya. Aduh. Kalau scene favorit saya ini ya, pas sholat ya. Pas Tari sholat. Makmum. Iya. Iya, adegan Kok bisa ganti-ganti gitu loh. adegan makmum tuh dibikin sama Joko Anwar jadi grande gitu. Karena kan sebenarnya setiap yang bikin deg-degannya tuh ketika dia menyibakkan mukenanya itu kan, ketika Iya. mau takbir disibakkan lagi. Terus ketika sibaknya selesai tuh ada apa nih gitu. Dibikin deg-degan, udah mah ada suara heartbeatnya lagi. Tek-teng, 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 Nah. tek-teng. Aduh. Bener. Mampus deh. Sampai akhirnya ya kabur, lagi sholat kabur ya. Aduh. Dan Tari banyak dosa kayaknya nih ya. kayaknya sih. Makanya itu perwujudan dosa dia kayaknya. Tapi jadi superstar di situ ya. Mm-mm. Tapi scene terakhir sih yang buat aku agak kurang, yang waktu udah disekap sama komunionnya gitu kan. Oke. Iya. Si siapa namanya? Si Rininya. Mm-mm. Nah itu buat aku kayak, oh gimana sih nih adegannya gitu. Itu agak kurang Indonesia sih. Agak kurang Indonesia, Iya, bener-bener, kayak film-film bener-bener. barat banget sih. Iya. Sama ini apa? Hukumannya itu kan juga Mm-mm. kayaknya nggak Indonesia banget gitu. Mm-mm. Sama Pak Budiman Hukumannya datang bawa apa namanya? Palu tornya, palu tor. Mm-mm. Kayak jepitan gitu. Jepitan. Ini capit ya. Betul. Sama biji hitam. Oh dia ngelempar biji ya waktu itu ya. Iya, lempar biji hitam. Iya. Itu Jadi sih adegan yang buat aku malah justru kurang. Sisanya sih oke banget ya. ya karena emang banyak film luar yang begitu ya. Kayak sebelum Midsommar tuh apa tuh film A24 juga tuh. Hereditary. Hereditary kan gitu ya. Hereditary. Ending-endingnya begitu. Itu Jadi sebenarnya kalau ikutan festival internasional kayaknya dapat kayaknya ya. Dapat banget Iya sih. sih. Scene-scene begitu ya. Udah Iya, kayak bener. si Rininya pingsan terus ada hilang lagi. Gelap. Terus si ada samar-samar si Iannya ngomong. Cuma kalau Tapi buat semakin gimana sih? iya semakin ditonton kayaknya semakin banyak yang pengen diulang gitu. Jadi Benar. biar lebih jelas sih. Benar. Malah aku sebenarnya pengen nonton yang dari yang pertama lagi. Iya. Masih ada sih kayaknya kalau teman-teman mau nonton. Kayaknya masih ada di Netflix. di Netflix. Di Netflix, Netflix masih ada? sudah habis. Oh, udah habis. Oh gitu. Netflix kayaknya udah habis ya. Coba kita cari di Netflix. Coba nih. cari di OTT. Iya, jadi begitu nonton kayaknya banyak yang tersembunyi gitu ya. Jadi kayaknya nontonnya baru bisa selesai tuh 2 Iya. kali 3 kali lah ya. Iya. Subliminal Masih message. ada deh. Masih ada di nih. Netflix. Sama ini loh, sosok Batara. Ingat gak sempat ketemu Pak Budiman di halte? Terus dia Iya, iya. ngapain coba? Kenapa nggak dicegah tuh Pak Budiman? Kalau dia jahat ya? Yang mana ya? Itu di Yang mana si sih? Fahri Akbar. Oh iya. Fahri Iya, Akbar. Batara. Iya ya. Apa jangan-jangan dia malah ngasih sesuatu? Enggak deng, itu senjatanya sama biji hitamnya udah dibawa ya? Udah dibawa. Jadi Sebelum ketemu itu. iya, jadi kenapa di karakternya dikemas dengan
jurnalis gitu ya. Maksudnya orang ini dipilih berprofesi sebagai jurnalis biar kita percaya dia tuh udah dapat barang-barang itu dari hasil risetnya dia sendiri. Dari hasil observasinya dia sendiri, keliling-keliling cari terus nemu barang-barang itu dan ternyata itu tuh bisa digunain untuk ngalahin sektenya gitu. Jadi ya kita percaya aja dari dia kan jurnalis gitu ya, wartawan. Iya benar sih. Coba kalau bukan siapa-siapa ya siapa dia gitu. Tiba-tiba muncul kan aneh. Gitu. Bisa begitu. Gitu. Cuma kalau buat saya adegan yang paling buat saya bukan paling sih, salah satunya ya yang bertanya-tanya tuh kenapa Bondi harus nyari ke tiap ruangan ya untuk keluar dari lantai itu ya. Enggak, dia pun mau nyari ke atas. Dia tuh yang mau nyari ini kan di kamarnya Pak RT kan lantai dia misterius. Kamar lantainya tuh ada 15, tapi kan dia ngitung 14. Nah, lantai 15 tuh naiknya dari mana gitu kan. Ternyata dari memang enggak ada tangganya berarti ya. Enggak, kan mereka berasumsi bahwa ada tangga di salah satu ruangan, makanya dia bukain satu-satu. Maksudnya mereka tuh kan tipikal yang ini ya, curious banget ya, tiap hari nyariin hal-hal yang gak penting gitu ya. Tangga aja mereka kan udah hafal banget dari atas ke bawah tuh udah hafal banget gitu. Pertemanan Stranger Things lah, kayak gitu ya. Oh iya benar. Anak-anak kecil sotoy. Anak-anak kecil sotoy. Cuma tangga ke atas nih baru dicari sekarang gitu. Iya ya. Iya, aneh banget. Jedanya berapa tahun sih kemarin? 3 tahun Mas. Oh cuma 3 tahun. 3 tahun. Oh ya, bukan 5. Jedanya 3 tahun. Sabar lah ya, supaya kelihatan. Sorry, apanya sih maksudnya? Dari filmnya? Film kan 2017 ya? 2017. Berarti 5 tahun iya, ya? Oh nggak, maksud dikirain saya settingnya. Kalau setting ceritanya itu selisihnya 3 tahun. Jadi kalau filmnya iya 5 tahun. Kan masih banyak ya tuh si yang clue-clue yang udah ditunjukin juga kalau si Batarainya juga nongol di masa lalu dengan usia yang sama kayaknya gitu ya. Iya. Di konferensi Asia Afrika. Di konferensi Asia Afrika dan tidak berubah ya, tidak semakin tua ya. Dan bahkan tanggal-tanggal sebelumnya kan dari tanggal berapa tahun 55 kalau nggak salah ya, di foto-foto di Pak Lurah itu. 55 ya. Pak Lurah di Pak RT itu loh. Ya Pak Lurah Anda dong. Dari kuburan sampai dibangun apartemen itu loh, kan ada setiap tanggal berapa April. Nah itu 17 April. Nah itu kayaknya bakal di film ketiga bakal diungkap semua yang mereka apa ya, intensinya apa gitu ya. Iya. Berarti mundur ya? Ya harusnya gitu ya. Untuk menjelaskan organisasi setan apa gitu kan. Kalau lihat kan si Raminum atau iya Raminum. Ya, aku cuman curious aja sih. Raminum itu kan bukan ibu ya? Atau ibu? Bukan, itu kayak demon gitu loh, kayak kalau Falak itu siapa itu? Tahu. Dan dia kan disembah sama pocong-pocong yang di Lembang itu kan. Iya. Yang di Bosya. Pengen tahu aja sih ngapain sih pocong itu emang berjalan menuju ke sana. Dan inget kan yang waktu di apartemen kan juga sama kan, setiap kali lampu mati ada yang sembahlah apa gitu. Iya. Oh iya, suara siapa itu ya? Iya. Masih iya. Maksudnya ngapain dia ada untuk perintah dia yang terlahir atau apa gitu. Tapi itu bahasa apa sih? Nyampur-nyampur ya, ada bahasa Indonesia terus nggak tahu satu laginya bahasa apa tuh. Bukan Jawa sih tapi. Bukan ya. Kalau yang di Bosya tuh dia kayaknya pocong-pocong nyembah Sherina itu kayak. Nyembah Sherina. Itu kan tempat Sadam di atas. Iya. Sadam. Itu aku agak skip tuh waktu di awal tuh. Si pocong itu jalan berarti. Jalan dia. Iya, ada jejak kakinya ada gitu. Jejaknya. Oh gitu. Nanti warga desa Sukawati protes, pocong kan terbang gitu. Iya. Terserah dah. Jadi ada pocong jalan, pocong loncat sama pocong terbang gitu. Aduh, keren. Iya, banyak yang malah sebenarnya kan kita pengen mencari jawaban, tapi malah dapat pertanyaan lagi yang lebih banyak. Iya, bener. Merepotkan sekali ya. Itu dia. Dan ya kalau sabar aja nunggu 5 tahun lagi lah. Wah, bisa. 5 tahun. Dan PR banget tuh ya, PR banget ceritanya kayak gimana tuh ngebangun lagi. Mungkin Ian versus Wisnu mungkin.
Bisa loh. Ian versus Wisnu, Muzaki Iya udah dapat gede. dapat gantinya kan. Wisnu kan juga bisa bahasa itu. Jadi adiknya dianggap anak, dianggap adik. Si anjing. Habis Keren ini sih. di mana ya? Kira-kira kan kalau dari rumah terus ke apartemen terus kemana lagi habis ini? Mungkin Rini ngajutin kuliah Ke Hogwarts kali ya. ke Belanda tuh katanya. Di bayangan dia kan di Belanda. Oh gitu ya? Iya. Oh, di bayangannya itu ya. Iya, pas di suruh makan apa itu? Daun apa itu? Iya. Ya buat teman-teman yang belum nonton meskipun udah dengerin spoiler tapi bahkan saya sendiri pengen nonton lagi gitu. Iya. Iya, sama. Sebenarnya sih banyak yang komen aku cinta spoiler gitu. Gitu ya. Iya. Disuruh spoiler kita. Tapi nggak apa-apa sih. Maksudnya ketika ada spoiler ini kan berarti ada poin-poin yang harus diperhatikan ya. Nanti kalau nonton di sebelah mana. Malah saya sebenarnya pengen nonton kalau ada kesempatan nonton yang malam, yang sepi gitu ya, nonton di tengah sendirian. Wow. Kayaknya biar feel-nya dapet. Jadi nonton di tengah IMAX sendirian malam-malam tuh rasanya menyenangkan kayaknya. Iya, coba deh tuh. Di booking semua tuh. Kalau midnight show tuh jam berapa ya? Jam 10 sih harusnya ya. Kalau ada 10, 11, 12. Selesai jam 12. jam 12. Wow. Buat warga Desa Sukawedi kalau ada yang pengen, yang belum nonton dan pengen nonton bareng, ayo kita jadwalkan lagi aja. Yuk. Sumpah penasaran banget, masih banyak clue yang pengen didapetin dari film ini sih. Iya. Mungkin kalau ada orang yang aneh gitu ya, wah nonton berapa kali ngapain? Terus terang setiap kali saya nonton Pengabdi Setan yang pertama itu udah ketiga kali gitu ya. Iya, sama. 3 kali lebih apa? Bahkan 4 2 kali sih mungkin. aku. 3 kali ya, 3 kali. Tapi setiap kali nonton tuh experience-nya kayak dapat sesuatu yang, oh ini kemarin skip nih, nggak memperhatikan detail. Apalagi di film Pengabdi Setan yang kedua ini. Jadi harusnya kalau kita nonton 2 kali, ya paling nggak 2 kali itu udah lebih jelas lah. Ada message yang terpendam. Betul. Ya sudah, nanti kita jadwalkan deh. Oke. Terima kasih Joko Anwar. Terima kasih. Seru banget. Kemarin ngobrol apa Pak? Penasaran deh. Orang cuma nanya toilet di mana. Ya, Enggak lah. dikira dia cleaning service. Enggak, sosok bapak mau digantiin Mister nanti. Yang Wih. ketiga, iya. Jadi ceritanya operasi plastik. Ini udah mirip loh, udah mirip banget. Dakinya doang. Oke guys, Siap. Terima kasih sudah dengarkan first impression setelah kita nonton. Jadi silahkan nonton kalau ada kesempatan nonton IMAX di daerah kalian. Pilih Maksimalkan. Ya. Kalau misalnya lagi penuh jangan beli dulu deh. Tungguin aja sampai IMAX nggak penuh karena posisi menentukan prestasi. betul. Karena itu posisi tadi bedanya. karena emang gambar dan audio experience-nya nih beda banget sih. Jadi sayang kalau kalian tidak nyoba di IMAX. Iya. Oke. Baiklah, sampai jumpa di episode selanjutnya. Kita bahas film selanjutnya apa nanti nggak tahu ya. Tuyul dan Bayul. Ya oke. Nah, Jin dan Jun ya. Jin dan Jun mau diangkat film nanti ya. Anggi Umbara awas loh. Mumun juga Anggi loh. Umbara katanya. Oh iya. Mumun juga. Mumun kan udah Pocong Mumun. belum ya? Itu legendaris banget itu. Iya. Baiklah, sampai jumpa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bye bye. wabarakatuh. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.